Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya berharap kita semua tidak bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan tiap hari, karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan yang sedang berbicara buat kita. Luangkan waktu, sempatkan waktu dimanapun saudara berada, di tengah-tengah kesibukan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga 31. Surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga 31. Demikian kata firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 5 ayat yang kita baca ini merupakan sebuah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Dan sampai hari ini pun relevan pesan firman Tuhan ini, karena seringkali kita menghukum diri kita sendiri. Padahal beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Herannya adalah dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, seringkali kita bertemu dengan dalam percakapan jemaat yang terlontar adalah keluh kesah, kemudian menggerutu, kemudian menghukum diri dengan menyatakan bahwa saya ini nggak layak, saya ini masih jauh, saya ini masih kotor dan sebagainya. Padahal setiap kali kita ke gereja, saudara bersekutu dengan orang-orang percaya, harusnya hidup kita berubah dari hari ke hari, mengalami perubahan yang signifikan. Udah berapa banyak firman yang kita dengar. Kalau saudara mungkin lahir dari keluarga Kristen, dari dalam kandungan mama saudara dan saya sudah menjadi Kristen, harusnya secara perjalanan iman kita mengalami satu peningkatan terus dalam kehidupan ini. Ya, memang betul kita masih hidup di dalam dunia, tetapi harusnya kita mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Mengapa itu enggak terjadi dalam kehidupan kita? Karena seringkali kita itu berpikir bahwa kita ini masih menghukum diri sendiri. Makanya Alkitab di ayat yang pertama tadi di ayat yang ke-26, waktu kita dipanggil katanya itu bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut pandangan Tuhan. Kalau menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak katanya. Kemudian tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Difilter dari tiga sisi ini aja kalau kita dilakukan tes secara pribadi, lepas pribadi, kita nggak lulus saudara. Tetapi Tuhan itu dengan kasih karunia-Nya Dia datang dan menjumpai manusia. Dan dikatakan bahwa apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jangan sampai ayat ini juga dipelintir, oh kalau gitu untuk ikut Tuhan gak perlu pinter-pinter, kita bodoh-bodoh aja lah. Gak begitu juga. Tetapi artinya bahwa di balik kekurangan kita, Tuhan masih bisa pakai. Asalkan saudara dan saya punya hati yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itu poinnya. Dan seringkali juga kita melihat begini. Makanya kadang-kadang dalam pembicaraan jemaat ya, oh saya ini bukan orang terpandang, ya kan? Saya ini orang biasa, saya ini orang miskin. Oh enggak. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-28 bahkan mengingatkan kita bahwa dari tulisan Rasul Paulus ini, 1 Korintus 1 ayat 28 dikatakan, saya ulangi sekali lagi, dan apa yang tidak terpandang
Dan yang hina bagi Allah itu dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, saudara mungkin merasa hidupmu tidak berarti, itu dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dahsyat saudara. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Makanya jangan pernah menghukum diri kita berlebihan. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kuasa kebangkitannya merestorasi hidup kita. Supaya kita dikembalikan kepada rancangannya yang dari sejak awal. Supaya kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini berbicara lagi bagi kami. Kepada pribadi kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami menghukum diri kami dengan perasaan-perasaan yang tidak layak. Perasaan-perasaan yang seringkali membuat kami jauh daripada Tuhan. Padahal kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan, kami sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Darah anak domba Allah yang mati bagi kami semua. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Ingatkan kami terus lewat karya-Mu Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami melebihi segalanya. Bahkan apa yang mungkin dianggap rendah bagi dunia ini Tuhan pilih kami. Apa yang dianggap rendah, apa yang dianggap bodoh bagi dunia ini Tuhan memilih kami orang-orang yang hina, orang-orang yang biasa dijadikan milik kesayangan Tuhan. Terima kasih untuk pilihan-Mu bagi hidup kami semua. Kami mau ikut kehendak-Mu Bapa. Bawa kami terus kepada jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan menyertai saudara semua sepanjang hari ini.